صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على سيدنا حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين بالله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وصحبه أجمعين إلى أرواح الصالحين إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات آمين. الرحمن الرحيم صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد. Alhamdulillah, segala puja puji kita panjatkan bersama kehadirat
Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Karunia taufik Allah menggerakkan hati kita sehingga kita dapat lagi melaksanakan perintahnya, melaksanakan kewajiban salat subuh, dan juga dapat melaksanakan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ialah salat subuh berjamaah. Disebutkan dalam riwayat, man shalla salatul isya fi jama'atin maka annama qama nisfal lail, wa man shalla salatul subuh fi jama'atin maka annama qama al-laila kullah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka dengan dia seperti mana melaksanakan qiyamul lail setengah atau separuh malam. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seperti mana dia menghidupkan semalaman suntuk dengan ibadah. Atau dia seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail semalaman suntuk. Jadi alhamdulillah, dengan kita salat subuh berjamaah, kita akan mendapatkan fadilat sama dengan qiyamul lail dari awal malam sampai akhir. Artinya satu malam suntuk. Jadi hanya dengan salat subuh berjamaah. Artinya begitu besar fadilat, kelebihan salat subuh. Jadi ini adalah sebuah anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Luar biasa. Pagi hari kita sudah mendapatkan fadail, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kita sebelum sembahyang subuh, kita melaksanakan sunat subuh atau sunat fajar. Dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh atau 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isi. Jadi kita sudah memiliki dunia alhamdulillah dengan isi. Dengan mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Sunat subuh atau sunat fajar. Karena itu jangan sampai dilewatkan sunat fajar. Jangan sampai ditinggalkan sunat fajar. Artinya begitu besar sunat fajar fadilatnya, sama dengan orang lebih baik dikatakan oleh Rasulullah, daripada dunia dan lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi artinya kita memiliki segala-galanya, melebihi daripada memiliki dunia dan isinya. Inilah kelebihan daripada sunnah fajar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar taufik ini selalu diberikan kepada kita. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan beliau ila yaumil qiyamah. Di mana setelah kita melaksanakan salat subuh, kita bersama-sama baca aurat, membaca wirid-wirid, baca zikir, baca tasbih, baca tahmid. Alhamdulillah, kita dapat membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, kita dapat berzikir. Jadi artinya aurat ba'da salawat, wirid-wirid setelah sembahyang sebagaimana dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita dapat melaksanakan. Artinya dengan kita sudah di pagi hari ini melakukan sedekah hari, melakukan kebaikan. Nah, jadi bermacam-macam daripada kebaikan yang kita lakukan. Sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam kesempatan ini kita mengambil berkah, akan menyampaikan daripada sebuah riwayat dari sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Jadi kata Abi Dzar Al-Ghifari,
anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Yusallun kama nusalli. Wa yasumun kama nasum. Wa yatasaddaqu bi fuduli amwal. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqu. Jadi kata sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, telah pergi ahlud dusur. Yakni ahlud dusur adalah zaul amwal. Orang-orang yang punya harta. Bil ujur, mereka membawa pergi dengan banyak pahala. Artinya apa? Mereka bisa melakukan yusallun kama nusalli. Mereka mengerjakan sholat seperti kami mengerjakan sholat. Mereka berpuasa seperti mana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaqun bi fuduli amwal. Dan mereka dapat bersedekah atau mereka mensedekahkan daripada harta-harta yang dianugerahkan kepada mereka. Artinya mereka memiliki harta, mereka dapat bersedekah. Ini yang menjadi masalah bagi kami. Kami tidak dapat bersedekah. Kami tidak punya harta. Nah, kami kadang memiliki amwal seperti mana yang dimiliki oleh mereka. Lalu apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Awalaysa qad ja'alallahu lakum awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tatasaddaq. Apa tidakkah Allah menjadikan untuk kalian sesuatu yang akan kalian sedekahkan? Apa tidakkah Allah menjadikan untuk kalian cara yang mana kalian dapat melakukan sedekah? Apa kata Rasul? Inna bikulli tasbih. Setiap tasbih yang diucapkan, subhanallah, subhanallah, itu sedekah. Dah kita mengatakan sedekah apa tasbih itu kan 33 kali. Ba'da salat tadi, wirid kita. Subhanallah, subhanallah. Wa kulli takbirah, kata Rasul, setiap takbir juga sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa kulli tahmidah, sedekah. Dan setiap tahmid juga adalah sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kulli tahlilah, dan setiap tahlil kalimat la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrin bil ma'ruf, sedekah. Nyuruh orang dengan kebaikan, ngajak orang ke masjid, membawai orang ke masjid, sedekah. Amar bil ma'ruf. Wa nahyin an munkar, mencegah daripada kemungkaran, sedekah. Ketika anak kita melihat sesuatu tuntunan yang ada di dalam hatinya nang kada karuan, nah, kita larang. Kita cegah. Kita tangati. Itu juga sedekah. Ada orang menyakiti orang. Artinya membuat sakit hati orang. Kayak ada yang menyipak sandal orang. Kita tegur. Jangan kayak itu. Nah, jangan disipak sandal orang. Nah, ini mungkar kan itu sedekah. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fi buqi ahadikum, sedekah. Dan pada wudu, artinya kemaluan salah seorang di antara kalian adalah juga sedekah. Pada ketika seseorang berhubungan badan, yang bini memberi tawaran lawan yang laki,
Nah, atau pada ketika nang laki memberikan tawaran kepada yang bini, terjadilah hubungan sedekah. Sampai itu hubungan itu sedekah, coba bayangkan. Kalau mereka sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, ayati ahaduna syahwatah, wa yakun lahu fi ajr. Apakah pada ketika memberikan salah seorang atau melampiaskan salah seorang akan keinginannya, syahwatnya, dan ada baginya padanya pahala? Cakap bahasa kitanya hubungan badan itu berpahala juga kah? Artinya seorang bini memberikan tawaran kepada nang laki. Nah, sedekahkah itu? Atau kebalikannya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aitum law wadha'a fi harama kana 'alaihi wizr?" Bagaimana menurut kalian, kata Rasulullah, seandai kata seseorang melakukan zina, artinya melampiaskan keinginannya pada bukan apa? Pada bukan yang halal, yakni yang haram, apakah itu dosa, kata Rasul? Apakah itu dosa? Nah, fakadzalik idza wadha'a fil halal kana lahu ajr. Demikian pada ketika seseorang menghantarkan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya pada yang halal, adalah baginya pahala. Seperti itu. Nah, seperti itu. Seperti mana orang melakukan zina, dosa. Dosa. Demikian pada ketika kita melakukan hubungan badan kepada pasangan kita yang halal, itu adalah pahala. Rawahu Muslim. Ini riwayat yang ada di dalam kitab. Jadi pada ketika mereka mendengar ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya dengan cara lain sedekah itu bisa, bukan hanya dengan harta aja sedekah itu. Senanglah mereka. Nah, jadi orang-orang yang tidak punya harta ini senang pada ketika dikabarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam caranya seperti itu untuk melakukan sedekah. Bukan hanya dengan harta saja, tapi dengan cara lain bisa melakukan sedekah. Seperti mana tadi kan dikatakan aurat, wirid-wirid kan, seperti takbir, tahmid, tahlil, bahkan amar bil ma'ruf, nah, kemudian nahi mungkar, itu sedekah. Padahal banyak lagi. Artinya cara-cara untuk melakukan sedekah yang selain daripada menggunakan harta. Tenang. Sahabat-sahabat Nabi pada ketika sahabatnya dikabarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cara untuk bersedekah bagi orang yang tidak punya harta, bagi orang yang tidak memiliki harta, seperti itu. Menurut di dalam riwayat lain, pada ketika ahlu dusur, orang-orang yang punya harta ini nih, mereka mengetahui juga mengenai tentang kelebihan daripada aurat yang dikatakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga melakukan. Mereka melakukan. Sama seperti mana orang yang tidak punya harta tadi. Artinya dilakukan oleh orang yang ahlu dusur juga. Yang akhirnya apa? Ngadu lagi. Orang yang tidak punya harta ngadu lagi. Ngadu lagi. Bahwa mereka bisa melakukan apa yang kami lakukan. Nah, jadi artinya cuma satu macam yang tidak bisa kami lakukan adalah memberikan harta kami atau memberikan sebagian harta kami atau bersedekah dengan harta kami. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullah. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada orang yang Allah. Nah, kata kawal lagi yang itu artinya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Kada kau dihiri, itu bahasanya. Nah, kada kau dihiri, itulah sudah ketentuan fadl yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Jadi intinya di dalam ini hadis, melakukan macam-macam kebaikan itu bukan hanya dengan sedekah dengan harta, tapi bisa dengan cara yang lain. Bahkan dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, imatatul adha
Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan anit tarik di jalan, itu juga sedekah. Jadi kalau ada sesuatu yang membahayakan di jalan, tuh kita lewat umpama, ada batu di tengah jalan, batu ini berbahaya. Kalau terlindas mobil ataupun kendaraan, sisi ban kena, itu bisa melacung, melompat batu itu. Nah, kita singkirkan. Malah itu besar lagi pahalanya itu. Nah, karena akan membahayakan kepada orang lain. Ada ranting-ranting di jalan yang membahayakan, sudah disingkirkan. Walaupun hanya dengan kaki kita. Sebentar kita turun. Kita singkirkan, kita kepinggirakan. Nah, ini adalah sedekah. Bahkan lagi disebutkan di dalam hadis, tabassumuka fi wajhi akhik sedekah. Pada ketika kita ketemu dengan orang, dengan saudara engkau, seagama, sekeyakinan, dengan senyuman, dengan raut wajah yang nyaman dipandang, itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhik sedekah. Jadi senyum itu sedekah. Senyum sedekah tanpa ada modal ini. Ya, tanpa ada modal, tanpa ada beban, tanpa ada sesuatu yang berat itu. Jadi sedekah. Cuman jangan juga lah senyum berkepanjangan. Bahaya juga kan. Kalau di kendaraan kuring aja sepanjangan. Ketemu orang gila senyum juga. Jangan juga, artinya lihat situasi, lihat keadaan dulu, siapa yang disenyumi ini. Nah, banyak lagi artinya hal-hal yang menjadikan kita mendapatkan ujur atau mendapatkan ajrun, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak caranya. Cara bersedekah itu banyak. Jadi bukan hanya tertentu dengan amwal. Makanya Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada kita itu beda-beda itu. Yalah. Kadang-kadang seseorang kadang punya harta, tapi dia punya kelebihan tenaga. Dia kuat untuk kerja. Yalah, kuat untuk kerja. Dia sumbangkan tenaganya. Jadi pada ketika ada acara pengantinan, nya kadang mampu memberikan sumbangan duit, tapi dia tenaga. Umpat di pengawahan juga, umpat pasang sarubong juga, iyalah. Kayak orang nang bahari itu ada masalah di sini. Mengkuatakan tihang rumah atau pengarangnya. Apa istilahnya itu di sini? Biasanya rajin di pulang tihang itu dinahapi itu. Daun pohon paringnya lah, pohon bambu itu tuh. Supaya jangan tahantak rumah. Nah, itu apa nyambat tuh? Apa ngarannya istilahnya tuh? Jadi sebelum kawinan tuh mungkin aja biasanya 4-5 hari kan? Biasanya kalau rumah nang bahari, rumah kada beton gitu nah. Masih menggunakan tongkat. Nah, itu biasanya ada gontong royong itu seperti itu. Itu tenaga yang digunakan. Nah, jadi artinya untuk melakukan kebaikan. Jadi ini sebuah hadis juga yang menggembirakan lawan kita, membuat senang hati kita. Artinya melakukan sedekah itu macam-macam. Jadi tasbihnya, tahlilnya, banyak itu adalah sedekah. Nah, kadang kau kita bersedekah dengan harta kita, banyak bertahmid, banyak bertahlil. Inilah sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga manfaat lawan kita berataan dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita agar dimudahkan untuk mengamalkan daripada apa yang ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sedikit mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ba'an kama allamtana wa barakatuh. Fahmi waftah lana abwaab al-ilm. Ilm. Allahumma fahmi. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna